Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya udah hadir di rapat hari ini. Karena hari ini kita akan membahas tentang rencana lengkap pelatihan yang akan kita laksanakan, yaitu pelatihan sama anak di sekolah. Nah, eh, di sini di rapat ini kita akan membahas tentang durasi, metode pelatihan, pembagian kegiatan perharinya, sampai ke kebutuhan teknis agar semuanya nanti jelas. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu hasil observasi kita minggu kemarin supaya rencana pelatihan kita ini tuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, dari observasi yang kita lakukan, kita kan masih menemukan ada bentuk perundungan yang terjadi di sekolah, bukan hanya perundungan langsung, tapi juga yang terjadi di dunia digital yang kita tahu, yaitu cyberbullying. Oke, berarti melalui pelatihan ini warga sekolah bisa belajar gitu ya Bu ya, bagaimana menghadapi kasus cyberbullying yang tadi kita mention semuanya dengan tepat. Karena bentuk digital itu setahu saya memang lebih rumit dan sensitif sih Bu. Ya, pelatihan ini juga bisa jadi langkah awal gitu Bu untuk membangun budaya sekolah yang peduli, terus aman dan juga pastinya lebih komunikatif. Oh, baik, jadi setelah kita memahami kebutuhan dan masalah yang ada, sekarang kita masuk ke perencanaan pelatihan kita ya. Baik, saya akan mencatat setiap keputusan supaya nanti terdokumentasi dengan baik. Saya juga sudah membawa daftar perlengkapan yang harus dipastikan untuk pelatihan nanti Bu. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya, yaitu pelatihan ini sebaiknya berlangsung berapa hari. Kalau dari saya mengusulkan 3 hari sih Bu, karena ada materi teori, kemudian praktek seperti role play gitu ya, dan juga penyusunan SOP-nya. Jadi kalau hanya 2 hari, prakteknya itu bisa terlalu singkat sih kalau menurut saya. Iya, saya setuju sih Bu. 3 hari ini memberikan ruang untuk sesi monitoring dan evaluasi yang mana itu kan penting ya, agar peserta itu benar-benar paham alur penanganan perundungan. Kalau dari sisi perlengkapan sih juga memungkinkan ya Bu, 2 hari kita lakukan di awal sekolah dan 1 hari kita lakukan secara online. Oke, baik, kita sepakati 3 hari ya, dengan alasan agar proses belajar ini tuh bertahap dan tidak terburu-buru. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pelatihan. Nah, kita tuh punya ada 3 opsi, yaitu tatap muka seluruhnya atau offline, ada online dan hybrid. Menurut kalian mana yang paling tepat? Nah, kalau full tatap muka gitu ya, menurut saya bisa aja peserta tuh bisa beberapa tuh berhalangan hadir Bu. Terus juga kalau full online, praktek seperti simulasi penanganan itu juga jadi kurang efektif gitu kalau misalkan full online. Jadi paling gimana ya, hybrid sih Bu menurut saya. Betul, hybrid itu lebih seimbang. Jadi sesi yang membutuhkan interaksi langsung bisa dilakukan dengan tatap muka, sementara evaluasi dan monitoring bisa dilakukan secara daring. Iya, saya setuju juga sih hybrid ya, karena hybrid ini kan memberikan fleksibilitas gitu bagi peserta yang tidak bisa hadir di sekolah, tapi juga tetap mengutamakan gitu keefektifan dari sesi-sesi penting. Oke, jadi metode hybrid ini kita tetapkan sebagai metode pelatihan ya, karena lebih fleksibel dan tetap mendukung efektivitas pembelajarannya. Nah, sekarang kita atur kegiatan perharinya supaya tidak tumpang tindih. Untuk seksi acara bagaimana? Oke Bu, di sini saya sudah coba kasih opsinya ya, itu untuk hari pertama fokus kita bisa di konsep sekolah ramah anak, lalu ada jenis-jenis perundungan termasuk cyberbullying, terus dampak bullying terhadap mental dan perilaku siswa, dan nanti ada diskusi kasus nyatanya di sekolah. Terus untuk hari kedua materinya lebih praktek, jadi isinya role play penanganan kasus perundungannya, cara komunikasi empatinya, penyusunan SOP-nya. Lalu nanti yang keempat kita ada workshop kampanye anti bullying bersama OSIS dan juga dari PIK remaja. Dan di hari ketiga nanti kita lakukan via Zoom ya. Kegiatan itu bisa monitoring pelaksanaan SOP-nya, terus review kampanyenya, terus ada post test dan terakhir ditutup dengan refleksi pelatihan dan juga feedback dari yang ada nanti pesertanya. Oke, jadi kegiatan dari pertama itu agar semua peserta mengerti dulu apa yang terjadi di sekolah, dan hari kedua itu hal yang paling penting karena guru dan siswa itu akan belajar bagaimana cara mengatasi kasusnya, dan dari ketiga itu menjadi penutup sekaligus kita bisa melihat sejauh mana para peserta ini sudah memahami materinya. Nah, pembelajaran itu sudah runtut dari teori, praktik, dan evaluasi. Saya rasa itu sudah ideal ya. Nah, oke, sekarang kita perlu memastikan narasumber nih. Ada usulan nggak di narasumber yang kita? Dari saya sih ada sih Bu usulannya. Mungkin kita bisa mengundang 2 narasumber nih Bu. Yang pertama itu narasumber dari bidang psikologi pendidikan, dan yang satu lagi mungkin kita bisa mengundang nih dari lembaga perlindungan anak. Jadi keduanya di sini bisa mengisi materi inti dan juga bisa mempraktikannya nanti. Setuju sih saya, karena biar peserta tuh bisa dapat pemahaman teori yang kuat, terus juga bisa dibimbing langsung gitu ya untuk prakteknya. Kalau dari perlengkapan sendiri nanti saya pastikan kebutuhan teknis untuk narasumber ya Bu, terutama untuk sesi online yang tadi disebutkan juga. Oke, jadi kita tetapkan 2 narasumber ya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian teknis pelaksanaan hybrid tadi. Apa aja yang perlu disiapkan?
Tadi saya sudah coba membuat perlengkapan yang kita butuhkan ya Bu. Jadi di sini kita harus siapkan laptop, kamera, lalu ada tripod juga, ada speaker, proyektor, dan jaringan internet Bu tentunya. Nah untuk Zoom saya buatkan link khusus dari Zoom Premium. Aula sekolah juga sudah saya cek kemarin, tinggal disusun sesuai dengan kebutuhannya aja Bu. Oke, baik, perlengkapan dan teknis hybridnya harus sudah siap ya, paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan. Baik Bu. Oh iya Bu, kita juga perlu nih modul pelatihan, terus konsumsi untuk 2 hari, ATK, poster kampanye, dan juga sertifikat untuk narasumbernya. Oke, berarti paling untuk hal itu saya akan coba revisi modulnya ya Bu, ya, agar isinya itu lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Modul saya cetak 40 eksemplar untuk peserta tatap muka, nah untuk peserta online saya siapkan versi PDF-nya. Sudah oke? Oke, sudah oke. Nanti pastikan logistik datang tepat waktu ya, dan jangan sampai ada bagian yang keteteran di hari pelaksanaan. Oke, untuk rundown 3 hari pelaksanaannya udah saya siapin ya tadi yang udah kita bahas. Jadi paling nanti saya kirim lagi biar nanti bisa dicek oleh ibu-ibu semuanya. Ya, nanti untuk rundownnya sendiri juga akan saya kirimkan ya ke narasumbernya supaya mereka bisa menyesuaikan dengan materinya. Oke, pastikan juga tidak ada sesi yang terlalu padat ya, terutama saat praktiknya. Siap. Oke, baik, semua bagian sudah kita bahas dari durasi 3 hari, metode hybrid, terus materi yang sudah disusun tadi, terus narasumber juga sudah dicari oleh ibu sekretaris, terus teknis pelaksanaan juga sudah sampai logistik. Terima kasih semuanya yang sudah menyampaikan masukannya. Oke. Ya, nanti untuk notulen rapat hari ini akan segera saya kirimkan ya ke grup panitia. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Rapatnya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sih.